benar-benar biadab. Selama ini banyak yang menuding Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai dalang kejahatan perang. Kini, tuduhan itu bukan lagi sekadar spekulasi. Fakta mengejutkan baru diungkap oleh mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Dalam pernyataannya, ia mengungkap bahwa setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Netanyahu pernah mengeluarkan perintah mengerikan, melaksanakan operasi Hannibal. Instruksi ini pada dasarnya berarti mengorbankan rakyatnya sendiri. Dengan dalih menghadapi Hamas, Netanyahu justru mengizinkan pembantaian terhadap warga sipil Israel. Bukan tidak mungkin, ia sengaja menciptakan kondisi ini agar dunia percaya bahwa Hamas bertanggung jawab atas kematian para sandera Israel. Jika benar demikian, maka Netanyahu telah menggunakan nyawa rakyatnya sendiri sebagai alat politik demi merusak citra Hamas di mata internasional. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya paling pantas disebut sebagai monster dalam konflik ini? Peristiwa yang terjadi pada 7 Oktober 2023 menjadi momen yang mengguncang sejarah konflik Israel-Palestina. Dalam serangan berskala besar, Hamas dan kelompok bersenjata Palestina berhasil menerobos perbatasan, merebut kembali beberapa wilayah di sekitar jalur Gaza, dan menawan lebih dari 250 tentara serta warga sipil Israel. Aksi ini mereka namakan Operasi Banjir Al-Aqsa. Latar belakang serangan ini tidak lepas dari rentetan kebijakan dan tindakan Israel yang semakin menekan rakyat Palestina. Mulai dari serangan ke kompleks Masjid Al-Aqsa, perluasan permukiman Yahudi di tepi barat, hingga berbagai aksi militer yang semakin memperburuk penderitaan warga Palestina. Hamas melihat semua ini sebagai alasan kuat untuk melawan, sekaligus kesempatan untuk merebut kembali Gaza dari cengkraman militer Israel atau IDF. Namun tujuan mereka tidak berhenti sampai di situ. Hamas juga menuntut pembebasan ribuan tahanan Palestina yang hingga kini masih mendekam di penjara Israel. Selain itu, mereka ingin mengakhiri blokade yang selama bertahun-tahun membuat Gaza terisolasi akibat kebijakan Israel dan Mesir. Dengan serangan ini, Hamas berharap dapat mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Ketegangan antara Hamas dan Israel sudah berlangsung lama dengan kedua belah pihak terus terlibat dalam aksi saling serang. Hamas, yang mendapat dukungan penuh dari Iran, berkali-kali meluncurkan roket dan menggunakan berbagai persenjataan dalam upaya melawan agresi Israel. Di sisi lain, Israel juga tidak tinggal diam. Mereka terus menggempur Gaza dalam berbagai operasi militer, termasuk serangan besar-besaran yang pernah terjadi pada tahun 2008 dan 2014. Menurut laporan AFP, data resmi dari Israel menyebutkan bahwa serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 menewaskan sedikitnya 1.205 orang, termasuk beberapa sandera yang tewas dalam penyanderaan. Namun, angka ini menimbulkan pertanyaan besar. Beredar dugaan bahwa sejumlah korban sebenarnya tewas akibat serangan yang dilancarkan oleh militer Israel sendiri. Serangan Hamas pada 7 Oktober menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Sebagai respons, Israel langsung membalas dengan serangan udara berskala besar ke berbagai wilayah di Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa tujuan utama serangan ini adalah untuk menghancurkan Hamas serta membebaskan para sandera. Tak berhenti di situ, 3 minggu setelah serangan pertama, Israel melanjutkan agresinya dengan invasi darat, diiringi serangan laut yang menghancurkan banyak wilayah Gaza. Pada tahap awal serangan darat, Israel memusatkan gempuran ke wilayah Gaza Utara, terutama kota Gaza, dan jaringan terowongan bawah tanah yang mereka anggap sebagai pusat operasi militer Hamas. Akibatnya, lebih dari 1,1 juta warga Gaza terpaksa mengungsi ke selatan demi menyelamatkan diri. Namun, eskalasi tak berhenti di sana. Menjelang akhir tahun 2023, ketika kesepakatan gencatan senjata sementara diberlakukan, Israel justru memperluas serangan mereka. Pasukan IDF mulai mengincar wilayah Gaza Selatan, terutama Khan Yunis, kota terbesar kedua di Gaza yang mereka yakini sebagai tempat persembunyian para komandan Hamas. Operasi ini juga menyasar kamp-kamp pengungsi di Gaza Tengah, menyebabkan kehancuran besar-besaran.
Dampak dari serangan Israel sejak 7 Oktober sangatlah mengerikan. Gaza luluh lantak dengan ribuan rumah dan bangunan hancur. Berdasarkan laporan terbaru, sedikitnya 41.870 orang telah tewas. Mayoritas dari mereka adalah warga sipil yang tak bersalah. Apa yang diungkapkan oleh Yoav Gallant bukan hanya sekadar fakta mengejutkan, tetapi juga membuka tabir salah satu strategi paling brutal yang diterapkan Israel, doktrin Hannibal. Strategi ini tidak hanya diterapkan di medan perang, tetapi juga diperluas hingga mencakup warga sipil dan tentara Israel sendiri. Dalam pelaksanaannya, pasukan Israel dengan sengaja melepaskan tembakan dari berbagai arah, dari udara menggunakan helikopter dan pesawat tak berawak, lalu dari darat melalui tank serta serangan infanteri. Tujuan dari serangan ini bukan sekadar melumpuhkan lawan, tetapi lebih dari itu, menggagalkan upaya Hamas menangkap tentara Israel hidup-hidup. Sebab jika mereka tertangkap, ada kemungkinan besar mereka akan digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk membebaskan tahanan Palestina. Data mencatat bahwa sebanyak 1.100 warga Israel tewas dalam serangan 7 Oktober. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan pasti mengenai berapa banyak yang sebenarnya terbunuh akibat serangan Hamas dan berapa banyak yang justru menjadi korban serangan Israel sendiri. Setahun setelah kejadian itu, penyelidikan yang dilakukan oleh The Electronic Intifada menemukan bukti bahwa ratusan warga Israel sebenarnya dibunuh oleh pasukan mereka sendiri. Laporan resmi militer Israel juga menunjukkan skala serangan yang sangat besar. Angkatan udara Israel menembakkan lebih dari 11.000 peluru, menjatuhkan lebih dari 500 bom berbobot 1 ton, serta meluncurkan setidaknya 180 rudal. Dengan kekuatan destruktif sebesar itu, tidak mengherankan jika banyak warga sipil, termasuk rakyat Israel sendiri, ikut menjadi korban. Namun, bukan hanya angka-angka itu yang menguatkan dugaan keterlibatan Netanyahu dalam kebijakan kejam terhadap rakyatnya sendiri. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencoba melakukan penyelidikan independen mengenai insiden tersebut, mereka justru menghadapi berbagai hambatan. Berbagai pihak yang seharusnya bisa memberikan informasi penting, diduga sengaja menutup akses agar kebenaran tidak terungkap ke publik. Apache helicopter gunships fired onto cars driving towards Gaza. Banyak pihak tidak terkejut ketika Yoav Gallant akhirnya mengungkap kejahatan Netanyahu kepada dunia. Bagi yang mengikuti dinamika politik Israel, perseteruan antara Gallant dan Netanyahu bukanlah sesuatu yang baru. Sebagai Menteri Pertahanan, Gallant seringkali berselisih paham dengan Netanyahu dalam berbagai keputusan strategis, terutama dalam kebijakan militer dan keamanan nasional. Ketegangan ini pun semakin memuncak hingga akhirnya berujung pada pemecatan Gallant. Dengan latar belakang hubungan yang penuh konflik ini, tidak mengherankan jika Gallant akhirnya memilih untuk membongkar praktik-praktik gelap yang dilakukan Netanyahu selama menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada November 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat keputusan kontroversial dengan memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Keputusan ini memicu protes besar di seluruh Israel, terutama di Tel Aviv dan Yerusalem. Netanyahu menyatakan bahwa hubungan kepercayaan dengan Gallant telah rusak akibat perbedaan tajam dalam strategi pertahanan, terutama terkait operasi di Gaza. Namun Gallant menilai pemecatannya bukan hanya soal kebijakan militer, tetapi juga mencakup wajib militer bagi kaum ultra-ortodoks, pembebasan sandera di Gaza, serta rencananya menyelidiki serangan Hamas pada 7 Oktober. Di Tel Aviv, ribuan demonstran memblokir jalan dan menyalakan api unggun sebagai bentuk protes. Sementara di Yerusalem, sekitar 1.000 orang berkumpul di luar kediaman Netanyahu menuntut pembatalan keputusan tersebut. Gallant dikenal sebagai pemimpin militer yang tegas. Karirnya dimulai pada tahun 1977 di unit pasukan khusus Shayetet 13. Ia kemudian menjabat sebagai komandan divisi Gaza dan divisi lapis baja cadangan ke-340. Pada tahun 2008, Gallant menjadi arsitek operasi Castle, serangan besar ke Gaza yang menewaskan lebih dari 1.400 warga Palestina dan 13 warga Israel. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2015, ia masuk politik melalui Partai Kulanu. Ketegangan antara Netanyahu dan Gallant bukanlah hal baru.
Hubungan mereka memburuk ketika Netanyahu mendorong reformasi peradilan yang bertujuan mengurangi kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini mendapat perlawanan keras dari Gallant, tokoh militer dan masyarakat sipil karena dinilai beresiko bagi stabilitas nasional. Menariknya, pemecatan Gallant pada November 2024 bukanlah pertama kalinya terjadi. Sebelumnya pada Maret 2023, ia sempat dicopot dari jabatannya dalam situasi yang hampir serupa. Namun, ketika protes besar-besaran pecah di berbagai penjuru Israel, Netanyahu terpaksa menarik kembali keputusannya dan mengembalikan Gallant ke posisi Menteri Pertahanan. Sayangnya, kali ini situasinya berbeda. Pemecatan yang kedua tampaknya sudah menjadi keputusan final yang tak bisa diganggu-gugat. Sebagai mantan pejabat tinggi pemerintahan, sekaligus tokoh militer yang terlibat dalam berbagai operasi besar, Gallant memiliki wawasan mendalam mengenai strategi dan rencana Netanyahu. Tidak mengherankan jika pernyataan-pernyataannya baru-baru ini langsung menimbulkan gejolak dan memicu perdebatan luas di Israel maupun di kancah internasional. Kini dengan semakin banyaknya fakta yang terungkap, sulit untuk tidak melihat Netanyahu sebagai seorang penjahat perang. Demi ambisinya menguasai Gaza, ia tidak hanya melakukan serangan brutal terhadap rakyat Palestina, tetapi tak ragu mengorbankan warganya sendiri. Sebuah tindakan yang mencerminkan betapa kejam dan tak berperi kemanusiaannya kebijakan yang ia terapkan.